Dan katanya juga nih ya Teh, kan akarnya tuh menjuntai itu dari batangnya. Konon katanya nih si akarnya itu ternyata bisa berubah wujud. Jadi rambut suatu sosok kita sebutnya biasa Tante Kay. Iya. Karena si akarnya tuh panjang gitu kan. Iya. Dan iya juga sih, maksudnya kayak dari jauh kelihatan kayak ada cewek ya. Bener banget. Namanya udah banget semua. Halo Edulebers, balik lagi sama aku Siva di Penunggu Sekolah episode 2. Nah, kali ini di episode 2 ini aku bakalan cerita tentang penunggu sekolah yang ada di kota Bandung. Dan nanti bakalan ada sedikit cerita tentang sejarahnya juga di sekitaran sekolah tersebut. Nah, di episode 2 ini aku bakalan ditemenin sama Teh Sarah dari cabang EduLab Kalimantan 7 Bandung. Halo Teh, sini masuk. Hai Teh. Halo. Silakan duduk Teh. Ya, thanks. Sehat Teh? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Oke, silakan Teh perkenalkan diri dulu sama Oke. Halo Edulabers, kenalin nama aku Syarah dari EduLab cabang Kalimantan 7 sebagai, sebutin nggak ya Teh? Boleh. Sebutin, oke. Sebagai front office-nya EduLab Kalimantan 7. Oke, jadi kita di sini mau cerita-cerita nih sama Edulabers tentang sekolah yang ada di sekitaran Jalan Cihampelas. Boleh tuh Teh cerita, Teh punya cerita apa? Boleh banget. First of all, pasti orang-orang Bandung pada tahu lah ya Jalan Cihampelas ya kan, jalan yang hits banget itu. Tempatnya nongki, aku juga BTW seneng banget nongki di situ Teh. Tapi ternyata ya Teh, Jalan Cihampelas ini tuh dulunya pas masa Hindia Belanda itu dia tuh kan ada di kawasan Bandung Utara Teh. Nah, di Cihampelas ini dulunya banyak dibangun buat pemukiman warga-warga Eropa gitu Teh. Makanya bisa kita lihat tuh Edulabers sampai sekarang banyak banget bangunan yang dengan gaya romantika Eropa gitu, ke Belanda-Belandaan gitu. Gitu sih Teh. Oke, jadi memang dari zaman dulu itu bangunan-bangunan daerah sana emang udah khas bangunan gedung-gedung lama lah ya. Sampai Betul. sekarang juga mungkin kalau ada yang dirubah nggak terlalu banyak yang dirubah kan Benar ya. banget. Nah, jadi di Jalan Cihampelas ini tuh, Cihampelas nama jalan ininya tuh ya Teh, mereka tuh ngambil dari nama pemandian. Nah, jadi awalnya nama pemandian dulu. Jadi ada salah satu pemandian dulu itu pemandian Cihampelas. Nah, jadinya ngambillah jalan itu namanya jadi Jalan Cihampelas. Nah, pas pembangunan si pemandian itu tuh Teh ya, kan di daerah Cihampelas itu tuh ada juga Teh namanya pohon hamplas gitu. Pasti pada tahu yang biasa di toko bangunan tuh Teh, amplas tuh. Nah, ternyata udah dari zaman dulu guys gitu. Terus ternyata sumber air yang dipakai pas di kolam itu ternyata ada dari sekitar pohon tersebut. Jadi beneran airnya itu murni dari pohon-pohon itu ya. Sampai sekarang pun daerah situ beneran pohonnya masih tinggi-tinggi banget ya Teh. Banget. Masih sejuk, tapi ternyata mempunyai cerita yang cukup horor ya. Betul. Oke, jadi banyak banget sejarahnya ya Teh di Jalan Cihampelas ini gitu. Nah, sekarang juga makin rame, banyak tempat nongkinya gitu ya. Nah, di Jalan Cihampelas ini tuh ada sekolah yang kalau masih siang juga sebenarnya udah terlihat angker sih Teh. Wow. Karena di sekolah ini tuh ada pohon beringin, yang pohon beringinnya itu besar banget gitu. Dan termasuk umurnya juga udah tua kali ya. Memang sih kalau di cerita-cerita masyarakat gitu ya, kalau pohon beringin ini terkenal sama
mistisnya Teh. Bener banget Teh, emang pohon beringin tuh walaupun dia diem doang gitu juga ya Teh, orang-orang yang lewat tuh udah takut duluan gitu kan, karena kan batangnya yang gede, terus akarnya menjuntai dari batangnya itu, terus saking rindangnya juga itu udah bikin takut duluan orang-orang. Dan kata orang-orang juga nih ya Teh, pohon beringin itu katanya jadi rumahnya salah satu makhluk halus. Oke, jadi memang si pohon beringin ini terkenal kayak apa ya, tempat ngumpulnya kan ya, tempat ngumpulnya makhluk-makhluk halus. Terus ya pokoknya salah satunya ada genderuwo juga, ya benar banget itu. Dan sebenarnya kalau foto-foto sih siang gitu ya, kayak lucu aja gitu. Tapi kalau malam jarang banget si pohon beringin ini dikasih lampu kayak. Beda cerita ya? Iya, beda cerita. Walaupun si pohon beringin ini ada di kawasan di halaman sekolah ya, tapi mereka itu nggak kasih lampu gitu. Jadi ya tambah serem aja. Benar gitu. banget. Dan katanya juga nih ya Teh, kan akarnya tuh menjuntai itu dari batangnya. Konon katanya nih si akarnya itu ternyata bisa berubah wujud. Jadi rambut suatu sosok, kita sebutnya biasa Tante Kay. Iya. Karena si akarnya tuh panjang gitu kan. Banget, Ya. Dan iya juga sih, maksudnya kayak dari jauh kelihatan kayak ada cewek ya. Bener banget. Namanya Serem banget jujur. serem banget. Aku juga pernah tuh melewat di Bandung juga, cuma bukan pohon beringin ini, malam-malam, dan ada pohon beringinnya tuh di halamannya. Itu benar serem banget buat Teh. Nah, aku gak berani lihat kiri kanan, dan kebetulan memang naik motor. Itu sekitar jam 7 lah, belum terlalu malam. Baru jam 7 ya? Tapi udah kerasa banget kayak takut gitu, angker, sepi, dinginnya itu pokoknya udah dapet banget Teh. Bener banget. Nah, jadi Teh, di dalam sekolah itu selain ada pohon beringin, ada pohon karet juga Teh. Nah, Teteh tahu nggak ada cerita apa aja tuh di pohon karet? Di pohon karetnya. Aku sering dengar sih Teh, ternyata selain si pohon beringin yang terkenal ini, ada lagi satu pohon yang gak kalah angker juga nih, salah satunya si pohon karet ini. Dulu pernah ada ya, katanya ini mah, ada satu kelompok siswa gitu atau mahasiswa gitu ya, syuting di sekitaran pohon karet di sekolah itu gitu. Terus ada nih, biasa kan emang di satu kelompok tuh ada aja yang tengil ya, ada yang tengil, ada yang iseng lah dia tuh naik ke si pohon karet, nggak tahu mau ngapain ya kan, naik lah dia, naik, terus pas turun dia sambil teriak-teriak dong. Kenapa? Karena di tangannya tuh tiba-tiba ada tulisan aksara Sunda kuno gitu. Oh my god, aku merinding banget sih. Merinding banget. Logikanya ya Teh, siapa gitu yang nulisin aksara Sunda kuno di atas pohon? Ya sih. Dan mungkin di zaman modern sekarang juga mungkin udah banyak yang nggak bisa nulis aksara kuno ya kan Teh. Makanya itu aneh banget sih, jujur aku merinding banget tuh. Sama-sama aku juga merinding. Merinding. Terus kayak susah aja nggak sih Teh nulis di atas pohon gitu ya? Kepikiran banget gitu kalau misalkan dia jahil, nakut-nakutin teman-temannya. Kepikiran banget gitu dia nulis dulu lah aksara Sunda di atas, itu kayaknya nggak akan ngapain gitu ya. Dan anak-anak sekarang juga kayak aduh susah banget gitu aksara Sunda tuh tulisannya dan lain-lainnya, itu kayaknya nggak mungkin banget. Aneh banget sih jujur. Nah Teh, jadi ini aku juga udah ngirim ke Teteh ya. Jadi kita udah dapat kiriman dari 3 sumber yang punya cerita horor di sekolah ini. Dan kejadiannya baru minggu-minggu kemarin. Masih hangat ya Teh? Betul, masih hangat banget. Oke, kita bacain ya. Nah, dari sumber yang pertama. Jadi waktu awal tahun ajaran, aku mau temenin ke toilet. Nah, toiletnya itu ada 4 bilik. 4 bilik dan semuanya ketutup. Teman aku masuk ke toilet dan aku nunggu di luar sambil ngaca. Ya biasa lah ya, anak cewek gitu ya, nungguin temennya. Yang satu ngaca, yang satu masuk ke dalam. Nah, tiba-tiba aku dengar orang nangis. Nangisnya bener-bener sesegukan. Aku merinding juga. Aku kira ada orang yang lagi kena masalah. Mau nanya juga malu.
Jadi aku cuekin aja. Pas udah beres dan mau balik ke kelas, aku langsung cerita ke teman. Tapi teman aku bilang kalau misalnya dari tadi itu dia nggak dengar ada yang nangis. Jadi temennya yang lagi ke dalam WC itu nggak dengar kalau misalkan di sebelah atau di dalam WC-nya itu ada yang nangis. Jadi cuman si temennya yang lagi ngaca aja ngedengar kalau di dalam salah satu toilet itu ada yang nangis gitu. Iya. Jadi cuman dia doang gitu yang dengar. Gitu. Oke. Cerita pertama aja udah serem banget ya guys. Masih ada cerita selanjutnya. Cerita kedua nih, ada yang bilang katanya waktu malam mau pelatihan OSIS gitu, biasa katanya OSIS jurit-jurit malam dan lain-lain, tiba-tiba ada kesurupan. Oh my god. Terus ada lagi nih, waktu itu pernah kata satpamnya pun sampai cerita guys. Katanya ada anak perempuan jalan ke dekat pohon karet, pohon yang besar itu di sekolah itu. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama jadi nggak mau pulang, pengennya diem terus di sana. Iya. Oh my god, ada. Coba Iya. Kayaknya mungkin si anak itu di bawah sadarnya dia ya. bisa jadi sih Kayak dia melihat sesuatu yang bikin dia nyaman, terus jadi kayak lupa apa nggak ngerti, jadinya kayak mau ditarik ikut gitu. Bisa jadi kata satpamnya dari kejadian itulah jadi kegiatan di sekolah itu cuma di stop sampai jam 5 aja. Sampai jam 5 gitu. Karena memang bahaya banget gitu ya. Kalau misalkan ada acara atau kegiatan rapat OSIS dan lain-lain sampai malam. Benar banget. Mungkin guru atau satpamnya juga nggak bisa merhatiin atau ngejagain 24 jam. Benar. Karena cuma siswa aja gitu dilepas kalau di luar jam belajar. Nah, segitu dulu aja cerita dari kita tentang Penunggu Sekolah episode 2 kali ini. Selain cerita horor juga, tadi ada sedikit sejarahnya. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Nah, makasih juga loh Teh udah nemenin Sama-sama aku. Iya, sudah mengundang. Nanti kita cerita lagi di episode selanjutnya dan bintang tamu yang selanjutnya. Makasih banyak ya Teh. Sehat selalu. Amin. Nah, jangan lupa buat kalian yang punya cerita tentang horor di sekolah kalian juga bisa langsung kirim aja ke DM Instagram edulab.id. Nah, jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube Edulab Indonesia dan follow Instagram edulab.id. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.